Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai bahagia untuk kita semua. Hello Soul Family, saya Vivit Yun. Kali ini saya akan sharing tentang tata cara puasa universal. Soul Family, video ini saya buat sebagai respon dari pertanyaan-pertanyaan Soul Fam terkait dengan video saya sebelumnya yang berjudul tentang keajaiban puasa. Dari video itu kemudian muncul beberapa pertanyaan dari Soul Fam menanyakan tentang apakah ada tata cara puasa yang sifatnya universal, yang tidak terikat pada agama tertentu. Nah, Soul Family, saya review sekali lagi bahwa puasa merupakan satu-satunya olah spiritual atau ajaran yang diajarkan oleh semua agama, semua aliran kepercayaan, bahkan yang tidak beragama sekalipun. Semuanya mengajarkan tentang puasa. Namun memang masing-masing agama, masing-masing aliran kepercayaan itu tata cara puasanya itu berbeda-beda. Nah, itulah yang akhirnya muncul pertanyaan, Bu Vivit, apakah ada tata cara puasa yang sifatnya universal sehingga kami bisa melakukan tanpa harus terikat dengan agama, dengan aliran kepercayaan tertentu? Jawabannya adalah tentu ada. Soul Family, sebelumnya saya sampaikan bahwa jenis puasa itu banyak sekali. Maklumlah, karena puasa ini merupakan olah spiritual yang umurnya paling tua. Sudah jutaan tahun. Sebelum agama ada, sebelum aliran-aliran kepercayaan ada, itu puasa sudah ada. Makanya jenis puasa itu banyak sekali. Nah, namun di video ini saya hanya akan sharingkan jenis-jenis puasa yang sifatnya sudah proven, sudah berdasar riset sains itu terbukti bahwa memang bermanfaat untuk kita, dan juga yang sudah kami lakukan. Jadi mungkin Soul Fam mengenal puasa-puasa jenis lain, mungkin puasa-puasa klinik dan lain-lain, yang puasa-puasa ekstrim dan lain-lain. Namun yang akan saya sharingkan di sini hanya jenis-jenis puasa yang itu tadi, yang sudah terbukti secara riset sains, secara ilmu pengetahuan, secara ilmiah memang bermanfaat untuk kita. Oke, tidak berlama-lama, apa saja jenis tata cara puasa yang universal itu? Yang pertama adalah puasa 16 jam. Puasa 16 jam ini menjadi basic dari riset yang dilakukan oleh seorang ahli selama puluhan tahun yang kemarin sudah saya spill di video sebelumnya, yaitu Yoshinori Ohsumi. Beliau mendedikasikan puluhan tahun hidupnya untuk meneliti tentang sel tubuh manusia, yang akhirnya tahun 2016 beliau mendapatkan Nobel atas penemuannya tentang konsep autofagi, yaitu dengan seseorang berpuasa 16 jam itu terjadi autofagi pada tubuh orang tersebut, yaitu tubuh itu akan memakan dirinya sendiri, memakan sel-sel tubuhnya yang sudah rusak, sel-sel tubuh yang abnormal, sel-sel tubuh yang mengandung virus, bakteri, itu dimakan oleh tubuh itu, kemudian didaur ulang menjadi sel-sel tubuh yang baru, yang sehat. Nah, dengan autofagi ini maka potensi penyakit yang disebabkan oleh sel-sel yang rusak, sel-sel abnormal, sel-sel yang mengandung bakteri, virus itu menjadi ditiadakan, sehingga seseorang akan menjadi sehat, akan menjadi awet muda dan terhindar dari penyakit-penyakit. Kemudian juga efek dari autofagi ini juga adalah tubuh akan memproduksi oksida nitrat, sehingga peremajaan sel-sel tubuhnya akan lebih masif, sehingga seseorang itu menjadi awet muda. Nah, puasa yang pertama adalah puasa 16 jam. Ini adalah puasa universal. Siapa saja bisa melakukan. Bisa dimulai dari jam berapapun. Yang penting adalah 16 jam dan sudah proven secara riset sains, bahkan sudah mendapatkan Nobel, bahwa memang ini benar-benar bermanfaat, membuat terjadinya proses autofagi dalam tubuh kita, sehingga kita akan mendapatkan kesehatan dan awet muda. Kemudian tata cara puasa yang kedua itu kurang lebih sama dengan tata cara puasa yang ketiga yang nanti akan saya jelaskan, cuma beda di rentang waktunya saja. Puasa yang kedua adalah puasa 24 jam. Puasa 24 jam ini juga sudah terbukti secara riset sains akan mengaktifkan hormon sirtuin pada tubuh kita. Hormon sirtuin adalah
hormon penyembuhan yang diberikan Tuhan pada semua manusia tanpa terkecuali sebagai hormon penyembuhan. Namun hormon sirtuin ini hanya bisa aktif manakala tubuh lapar. Lapar minimal 24 jam baru bisa aktif. Manakala sirtuin ini aktif, maka dia akan bekerja secara masif menyembuhkan penyakit-penyakit pada tubuh, memperbaiki sistem-sistem di tubuh yang sedang tidak tepat, sedang tidak baik, sedang ada masalah, akan diperbaiki oleh hormon sirtuin itu. Sekali lagi, semua tubuh manusia punya hormon sirtuin, namun kebanyakan masih pasif, masih diem, belum aktif. Kenapa? Karena seseorang jarang lapar. Begitu seseorang lapar minimal 24 jam, hormon sirtuin akan aktif, akan bekerja otomatis melakukan penyembuhan yang masif pada tubuh orang tersebut, dan ini sudah terbukti secara research science. Selama 24 jam itu bisa dimulai dari jam kapanpun, yang penting 24 jam juga karena ini adalah puasa universal. Dan selama 24 jam itu tidak makan, tidak minum total. Nah, itu adalah tata cara puasa universal yang kedua. Kemudian tata cara puasa universal yang ketiga adalah sama dengan cara yang kedua tadi, namun dilakukan selama 3 hari 3 malam atau 72 jam. Nah, selama 72 jam ini, maka hormon sirtuin yang diaktifkan dengan lapar itu akan semakin kuat lagi. Maka efek penyembuhannya akan semakin kuat lagi. 3 hari 3 malam ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Cara pertama adalah dengan dry fasting. Kemudian yang kedua adalah dengan wet fasting. Wet fasting adalah kita tidak makan, tapi boleh minum. Tapi hanya boleh minum air putih. Jadi selama 3 hari 3 malam hanya boleh minum air putih. Kalau makan tidak boleh, minum selain air putih juga tidak boleh. Atau cara yang kedua yaitu dry fasting, yaitu total tidak makan, tidak minum selama 3 hari 3 malam. Solfem tidak usah khawatir akan kenapa-napa. Kita tidak makan, tidak minum 3 hari itu tidak akan membuat kita mati. Bahkan sampai 7 hari pun sudah terbukti secara medis tidak akan membuat mati. Seseorang tidak minum selama 40 hari itu tubuh masih bisa bertahan, tubuh akan survive sendiri. Dan tidak makan sampai sekitar di atas 7 hari itu pun masih bisa, Solfem. Mengapa? Karena saat tubuh itu lapar, tubuh akan memakan tadi sel-sel tubuh yang rusak, sel-sel abnormal, memakan sel-sel yang ada virus, ada bakteri, juga akan memakan cadangan lemak yang ada pada diri kita. Maka banyak orang yang puasa sampai 7 hari lebih tidak mati. Nah, Soul Family, untuk puasa 3 hari 3 malam ini secara pribadi saya sudah membuktikan efek penyembuhannya luar biasa. Saya sembuh dari kanker stadium 2 tanpa operasi, tanpa medis. Saya sembuh dengan rutin melakukan puasa 3 hari 3 malam ini. Dan yang saya lakukan adalah puasa dry fasting. Jadi setiap 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Itu proses penyembuhan kanker dalam tubuh saya terjadi secara ajaib. Sembuh sendiri, hilang sendiri, entah kemana kankernya. Tidak operasi, tidak dengan medis. Hanya melakukan olah spiritual dan puasa 3 hari 3 malam dengan dry fasting. Nah, saya ceritakan di sini sekaligus agar menyemangati, menginspirasi Solfem semua yang mungkin saat ini sedang ada penyakit-penyakit yang cukup berat. Selain dengan ikhtiar medis mungkin, lakukanlah ikhtiar dengan puasa dry fasting 3 hari 3 malam. Itu akan mengaktifkan hormon sirtuin dalam tubuh kita. Hormon spesial yang diberikan Tuhan pada semua manusia tanpa kecuali, sebagai satu-satunya hormon penyembuhan yang paling ampuh. Semakin seseorang lapar, hormon sirtuinnya semakin aktif. Itulah kenapa secara data resmi, negara-negara maju yang notabene makanannya berlimpah, angka harapan hidupnya lebih pendek dibanding negara-negara yang di sana banyak kelaparan. Mengapa? Karena negara-negara maju yang berlimpah makanan, orang-orang itu setiap lapar sedikit makan, lapar sedikit makan. Mereka jarang puasa, jarang merasakan kelaparan, sehingga hormon sirtuinnya tidak pernah aktif. Akibatnya penyakit-penyakit bermunculan, tubuh tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Itulah angka harapan hidupnya menjadi pendek walaupun mereka negara maju. Namun untuk negara-negara yang banyak kelaparan, ternyata secara data resmi
justru umurnya panjang-panjang karena semakin mereka lapar, hormon serotonin dalam tubuhnya menjadi aktif. Akhirnya menyembuhkan penyakit-penyakit dalam tubuhnya, menjadi angka harapan hidupnya menjadi panjang. Ini adalah data resmi, bukan dari hanya katanya-katanya. Nah, Soul Family, sementara 3 itu yang saya sharingkan tentang tata cara puasa universal, silahkan Soul Family bisa pilih mana yang mau dilakukan, mana yang sekiranya cukup mampu. Dan saya pastikan 3 jenis puasa ini sudah proven secara medis, secara data sains, secara research bahwa memang bermanfaat untuk kesehatan kita. Dan tidak ada unsur kliniknya. Kalau untuk puasa-puasa klinik, silahkan selesai melakukan sesuai dengan anjuran guru-gurunya, tidak akan disepil di video ini. Dan memang kami tidak melakukan puasa-puasa klinik. Yang kami lakukan adalah puasa-puasa yang sudah proven secara medis, secara riset sains bisa dipertanggungjawabkan. Soul Family, demikian sharing saya tentang tata cara puasa universal. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari beberapa Soul Fam yang menginginkan disepil tentang tata cara puasa universal. Dan silahkan lakukan puasa universal ini karena ini tidak terikat dengan agama tertentu, dengan aliran kepercayaan tertentu. Bahkan yang tidak beragama pun bisa melakukan puasa ini dan tetap mendapatkan manfaatnya. Oke, Soul Family, saya Vivit Yun. Thank you for watching. God bless you all. See you on the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.